Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan daftar 4 tersangka mafia minyak goreng Selasa, 19 April 2022. Siapa saja mereka dan apa perannya? Setelah Kejagung mulai penyelidikan, didapati adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin ekspor minyak goreng ke luar negeri. Kasus ini sudah diendus oleh pihak berwenang sejak awal tahun 2021 silam. Saat itu, Kementerian Perdagangan sudah mengambil aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada perusahaan penghasil minyak goreng. Kebijakan ini disusul dengan adanya harga eceran tertinggi (HET) pada penjualan minyak goreng dalam negeri. Sebabkan harga mahal dan barang langka, ini peran 4 tersangka mafia minyak goreng. Kini, daftar nama tersebut sudah mencuat di publik. Pelaku kejahatan terstruktur tersebut adalah: sebelumnya untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. 1. Indrasari Wisnuwardana. Indrasari Wisnuwardana adalah seorang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Indrasari Wisnuwardana menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Indra berperan dalam proses pemberian izin dan dugaan menerima gratifikasi atau suap penerbitan ekspor minyak goreng. 2. Master Parulian Tumanggor. Mafia minyak goreng berhasil diringkus, Kejagung selidiki keterlibatan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Master Parulian Tumanggor merupakan seorang komisaris utama PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Stanley M.A. Stanley M.A. adalah seorang senior manajer corporate affair Permata Hijau Group. Stanley M.A. berperan dalam komunikasi intens dengan Indrasari Wisnuwardana terkait penerbitan izin persetujuan ekspor Permata Hijau Group. 4. Pierre Togar Sitanggung. Pierre Togar Sitanggung adalah General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas. Pierre Togar Sitanggung berperan dalam komunikasi intens dengan Indra terkait penerbitan izin persetujuan ekspor PT Musim Mas. Pengajuan permohonan izin tersebut tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri. Penetapan 4 tersangka di atas berdasarkan alat bukti berupa 19 saksi dan 596 dokumen serta beberapa ahli. Penyidik menduga adanya upaya melawan hukum. Keempat tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1, huruf A dan ayat 2, huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri atau Domestic Price Obligation (DPO), dan ketentuan bab 2 huruf A angka 1, huruf B, Yungto bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 Daglu per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB palm olein dan UCO. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 menyebut bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut Wayan, pejabat yang korupsi diibaratkan sebagai pengkhianat negara dan hukuman paling tepat adalah hukuman mati. Sudah saatnya hukuman tersebut dilaksanakan. Tetapi eksekusinya harus segera dilaksanakan. Setelah putusan pengadilan tipikor mempunyai kekuatan hukum tetap, tuturnya.